Ya, jadi hal yang pertama ini saya perlu untuk mengajak saudara jaga sepertinya Yesus datang hari ini. Ya. Kita lihat sikap yang kedua. Yang kedua, menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri. Penguasaan diri ini perlu. Kenapa orang suka menasihatin anaknya? Nah, jangan ngebut ya. Atau kalau saya sering berangkat, istri saya suka ngingetin saya. Jangan ngebut, pelan-pelan aja. Kenapa ngebut itu berbahaya? Karena waktu kita ngebut, apalagi di Bali ini agak sulit untuk kita mengendarai kendaraan karena tiba-tiba dari gang bisa nyelonong begitu aja, ya kan? Jalan iring-iringan, belok tanpa masang sen. Jadi saudaraku, waktu kita ngebut, itu punya kecenderungan kita sulit untuk menguasai kendaraan. Jadi waktu ada orang rem mendadak, belok mendadak, kita sulit menguasai kendaraan. Nah begitu juga hidup ini. Kalau saudara tidak terbiasa dan melatih penguasaan diri, sikap orang lain kita nggak bisa atur. Orang kadang-kadang bisa, yang kita tolong bisa berbuat jahat pada kita hidup benar dikatahin, difitnah dan sebagainya. Sikap kita yang perlu kita jaga dengan apa? Menguasai diri kita. Saya coba klasifikasikan penguasaan diri ini menjadi 4 hal. Yang pertama adalah mengendalikan diri. Dunia dengan segala godaan dan cobaan itu sangat mudah untuk membuat kita terjatuh. Dan katanya ada 2 hal yang bisa membuat kita deg-degan, khawatir, ada 2 kejatuhan. Saudara mau tahu kejatuhan apa yang membuat kita deg-degan? Yang pertama waktu jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Ya, biasanya kalau orang sudah lagi pengusaha udah jatuh tempo, ya ini stok masih numpuk di gudang, saudara ngasih Tuhan, ya artinya dibutuhkan satu hal supaya kita bisa mengendalikan diri. Untuk apa? Dalam penguasaan diri. Kita lihat dulu ayatnya. Amsal 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri, tidak mampu mengendalikan diri, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu, keamanan sebuah kota sangat ditentukan berapa kuat tembok yang mengelilinginya. Saudara masih ingat The Great Wall of China, bangunan terbesar yang dibuat manusia sepanjang abad sampai hari ini, yaitu tembok besar Cina. Itu dibuat oleh 4 dinasti dan kalau dilihat dari ruang angkasa masih bisa terlihat karena begitu kuat. Dan waktu berhasil setelah 4 dinasti terkelilingi Tiongkok itu dengan tembok, tercatat 3 kali Tiongkok dihajar oleh musuh-musuhnya. Kenapa? Memang betul tembok tidak bisa dilompati, tidak bisa dibuat terowongan bawah tanah. Tetapi penjaga-penjaga pintunya disogok, disuap. Artinya yang perlu dibangun itu bukan cara bangunan, bukan pengamanan secara fisik, yang perlu dibangun adalah manusianya. Saya pastikan setiap saudara sebagai warga kerajaan, mari kita membangun diri kita. Karena saya percaya Tuhan menyelamatkan bukan bangunan, Tuhan menyelamatkan bukan alam, Tuhan menyelamatkan setiap manusia yang mau percaya kepadanya. Nah di sini dikatakan bahwa kalau orang gagal menguasai diri, dia akan seperti kota yang roboh temboknya. Artinya sangat mudah musuh menyerang, sangat mudah didudukin oleh musuh, sangat mudah ditaklukkan dan dikalahkan. Saya berikan ayat yang kedua. 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku. Ayo sama-sama kita katakan melatih. Tidak ujuk-ujuk mendadak tiba-tiba bisa. Segala sesuatu butuh latihan. Butuh latihan. Waktu saudara pulang dari gereja ini ketemu orang yang menjengkelkan, yang memancing emosi kita. Ayo ingat. Oh saya sedang ketemu sparring partner, saya harus belajar untuk menguasai diri.
Saya sangat yakin dan percaya banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk melatih kita, respon kita. Memang betul kalau keadaan baik respon saudara oke. Tapi waktu keadaan yang menjengkelkan, saudara difitnah, dikata-katain, respon kita sangat menentukan. Pak, orang itu jelek bener Pak. Saya sudah gak tahan Pak, saya hajar dia Pak. Sama jeleknya. Orang boleh jelek, tapi saudara jangan ikut-ikutan jelek. Yang setuju bisa katakan amin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ini penting saudaraku, bukan cuma sekedar melatih tetapi menguasainya. Bukan sebagian tetapi seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, sesudah pelayanan, sesudah khotbah, sesudah bersaksi, jangan aku sendiri ditolak. Nah banyak kali, dan tadi di awal saya sudah sampaikan, seringkali kita ini yang menjadi batu sandungan adalah waktu kita tidak mampu mengendalikan diri kita lagi. Ntar dulu. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya coba merenungkan. Seorang pahlawan. Pahlawan itu harus ada di medan tempur. Nggak mungkin di rumah disebut pahlawan. Dan di medan tempur pun dia tidak akan tinggalkan peperangan sebelum dia menyelesaikan. Di medan tempur pun pahlawan tidak harus menaklukkan musuhnya. Bisa saja pahlawan itu dan banyak pahlawan yang kita lihat sebagai nama jalan, mereka gugur di medan tempur. Mereka terbunuh oleh musuhnya. Ya, tetapi mereka bisa menaklukkan dirinya untuk mundur, untuk tinggalkan peperangan. Kenapa? Karena dia tahu kepentingan yang sedang diperjuangkan yaitu negaranya jauh lebih penting daripada pribadinya. Nah begitu juga dengan kita. Kepentingan kerajaan sorga jauh lebih penting daripada setiap saudara. Karenanya ayo mari biarkan hidup saudara jadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, tadi kendalikan diri, yang kedua adalah bawa diri. Arti penguasaan diri itu yang kedua adalah bagaimana kita membawa diri kita. Teori banyak orang suka ikut seminar leadership. Artinya gimana caranya memimpin. Tetapi tidak banyak orang belajar untuk bagaimana cara memimpin diri kita sendiri. Seseorang kalau posisinya sudah di atas, mungkin orang lain nggak berani negur, ya, saudara, nggak berani negur, nggak berani ngingetin, bahkan teman baik kita saja, kalau ditanya gimana, koreksi dong saya, enggak, kamu baik kok, ya, seringkali seperti itu. Jadi dibutuhkan bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membawa diri kita sendiri, supaya apa? Jangan jadi batu sandungan. Yang ketiga. Arti daripada penguasaan diri adalah tahu diri, ya, tahu diri. Jadi yang pertama artinya adalah kendalikan diri, yang kedua membawa diri, yang ketiga adalah tahu diri. Ya, saudaraku, tahu diri khususnya di hari-hari terakhir ini banyak orang bilang sulit, banyak orang bilang resesi, perlu kita belajar tahu diri. Dalam apa? Mengatur keuangan kita, mengatur waktu kita. Saya sangat yakin dan percaya saudaraku, orang yang tahu diri dia tidak akan melakukan sesuatu di luar kemampuan. Waktu dalam keadaan normal, jauh sebelum pandemi, jemaat saya di Lampung, waktu itu saya pelayanan di Lampung, ada dia seorang manajer sebuah finance dan dia bilang, Pak, sebulan motor yang ditarik oleh leasing karena nggak bisa kredit, itu sekitar 1.000 sampai 1.500 motor per bulan. Ya, saudara. Lalu saya tanya, loh 1.000 sampai 1.500 itu dilempar kemana Pak? Ya biasa di daerah di pedalaman masih banyak orang ambil motor yang ditarik gitu. Artinya apa? Artinya banyak orang ingin sesuatu di luar kemampuan. Tapi kalau saudara punya penguasaan diri, hal yang terpenting adalah bagaimana kita tahu diri. Dan yang keempat, jaga diri. Ya, jaga diri. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya teringat ke poin membawa diri.
Itu saya berikan sebuah kesaksian anak daripada jemaat saya. Jemaat saya ini, saudaraku, kejadiannya ini pada waktu pas tahun 98 terjadi perubahan dolar dari 2.500 ke 15.000. Jemaat saya ini punya anak kembar 2 orang, kuliah ke Singapura. Tinggal di seorang pensiunan dosen, suami istri. Dia tinggal di rumahnya di Singapura dan dia kuliah. Lalu waktu zamannya itu terjadi krisis moneter, dolar melonjak 6 kali lipat. Papanya bilang sama anaknya, udah pulanglah ke Indonesia. Papa udah gak kuat kirim buat kalian. Si anak ini pamit sama yang dosen itu, tuan rumahnya. Om tante saya pulang aja ya. Loh kenapa? Papa udah gak kuat untuk kirim uang buat kita. Pemilik rumah bilang gini, udah mulai hari ini bilang papamu gak usah pusing kirim duit. Kamu tetap tinggal di rumah ini gak usah bayar. Kenapa hal itu terjadi? Karena si anak ini bisa membawa diri. Ya, tuan rumahnya mobilnya kotor, nggak perlu disuruh, dia cuci motornya, dia rapiin semua, dia pel, dia bersihin, dia rapiin semua. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, kita perlu mengajar anak kita, membawa anak kita punya tingkat akademi yang tinggi. Tapi jangan lupa, ajar anak kita membawa diri. Sehingga dimanapun dia berada, hidupnya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini satu sikap yang perlu, saudaraku. Jadi anak itu, sekarang anak itu sudah menikah, dua-duanya sudah menikah, istrinya semua orang Singapura, dan dia tetap tinggal di Singapura, kerja di sana dengan gaji yang lumayan. Dimulai dengan bagaimana orang tua membekali anak untuk bawa diri. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kan banyak kali kita enggak. Ya kita tinggal di satu tempat, aku sudah bayar ngapain aku repot-repot. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ya aku kan sudah tiap bulan bayar, enggak gratisan. Ketika kita belajar untuk membawa diri, sikap ini yang justru membuat kita hidup menjadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, sebelum masuk ke sana, Bapak Ibu, di dalam Galatia 5 itu ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau saudara perhatikan ini, bukan kebetulan dimulai dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu di 9 buah roh, dia posisi terakhir. Dimulai dengan kasih. Artinya kalau hidup saudara dimulai dengan kasih dan saudara melatih untuk penguasaan diri, saudara akan menikmati 7 buah roh lain. Waktu saudara memulai dengan kasih, lalu saudara kemudian hidup dan melatih dengan penguasaan diri, saudara akan menikmati sukacita, saudara akan menikmati damai sejahtera, saudara akan menikmati kesabaran, saudara akan menikmati kemurahan, kebaikan, kesetiaan, termasuk kesetiaan pasangan kita, kelemah lembutan. Jadi saudaraku, ini satu hal yang sangat penting untuk kita melatih penguasaan diri. Untuk simpelnya begini, banyak kali kita gagal menguasai diri, kenapa? Karena sikap kita dituntun perasaan kita. Perasaan kita tidak bisa menghitung untung rugi. Perasaan kita tidak bisa mempertimbangkan. Perasaan kita tidak bisa mengantisipasi, kalau aku lakukan ini nanti bahayanya apa, dampaknya apa, kerugiannya apa. Perasaan tidak bisa, yang bisa menghitung adalah pikiran kita. Tapi hari-hari ini terlalu banyak orang bertindak, bergerak, bersikap dituntun oleh perasaannya. Nah keadaan lagi sulit, semuanya lagi sepi, jadi pengennya marah aja, dihasut mudah terhasut, sehingga logika kita tidak kita gunakan. Karena itu bukan kebetulan, firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Waktu saudara merenungkan firman Tuhan, yang kita dapati bukan pikiran positif. Pikiran positif tidak ada di Alkitab. Yang adalah pikiran Kristus. Katakan 321 pikiran Kristus. Pikiran. Jadi waktu saudara merenungkan firman Tuhan, pikiran Kristus itu akan mendominasi. Dan pikiran itu yang sanggup menaklukkan perasaan. Perasaannya pengen labrak orang, pengen bentak orang, pengen pukul orang, pengen balas dendam.
Tapi pikiran kita akan menundukkan. Enggak, kamu anak Tuhan. Kamu yang berdosa saja sudah ditebus. Kamu saja sudah menjadi anak Tuhan, menjadi ahli waris. Kamu saja yang harusnya ke neraka sudah ditebus oleh darah Yesus. Pikiran kita yang akan berusaha untuk menundukkan perasaan. Kalau saudara perhatikan, sekarang orang mudah marah atau apa? Kenapa? Karena tidak ada pikiran Kristus. Saya berharap jemaat KRC ini, kalau saudara hidup dengan pikiran Kristus yang dominan, percayalah, emosi boleh ada, pengen marah, pengen balas dendam, tapi pikiran saudara berkata, enggak. Karena saya percaya, waktu saudara hidup di dalam kebenaran, saudara tidak akan mengalami penyesalan. Saya berkali-kali bilang, penyesalan itu selalu ada di depan atau di belakang. Di belakang, kalau di depan namanya apa? Penasaran. Saudara kalau sering hidupnya nyesel, aduh nyesel saya. Artinya saudara seringkali keputusanmu tidak dengan pertimbangan, seringkali dengan emosi. Ya, seringkali kita melakukan itu nggak bisa hitung dulu, pokoknya jalan aja. Saya mau katakan Tuhan nggak pernah ngajarkan kita untuk nekat-nekatan. Tuhan mengajarkan kita dengan iman. Iman pun juga menyertakan pikiran kita di dalam mengambil keputusan. Yang setuju bisa katakan amin? Ya, contoh saja kita sekarang ini harus pakai masker. Enggak diajarin nekat-nekat, enggak dengan iman dong, enggak usah pakai masker. Ya kalau saya enggak pakai masker karena saya sedang berkhotbah. Tapi maksudnya ada hal-hal yang perlu kita lakukan dengan campur tangan atau pikiran kita yang menyertai kita. Yang ketiga, jadilah tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur mengingatkan kita kalau kita mau tenang tidak bisa tidak harus dekat Allah. Artinya kalau hari ini hidupmu nggak tenang, saudara gelisah, kadang-kadang saudara nggak tahu apa yang saudara gelisahkan. Kadang-kadang saudara bingung sendiri, apa ya? Saya kok rasanya nggak enak ya. Padahal nggak ada persoalan. Mungkin karena saudara jauh daripada Tuhan. Karena pemazmur bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah seringkali saudaraku, kenapa kita nggak mau dekat Tuhan? Karena kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Satu hari seorang papa dan anaknya umur 5 tahun begitu, ya di luar di halaman. Lalu anaknya bilang, "Pak, Tuhan itu besar ya Pak?" "Iya besar." "Seberapa besar sih Tuhan itu Pak?" kata si anak. Pas waktu itu lewat pesawat terbang di atas. Papanya bilang, "Itu loh seperti itu Tuhan." "Oh kecil apa ya? Aku ngelihat aja susah Pak. Kecil Pak, tinggi jauh lagi Pak." Sebulan kemudian papanya sama anaknya naik pesawat. Waktu mau boarding, nggak pakai garbarata, lewat bawah, ya. Dan berlihat, papanya bilang, "Ini loh pesawat." "Aduh gede bener Pak ya. Kita naik ini Pak ya. Gede ya. Dulu kok kecil Pak?" Dulu kan jauh. Bukan pesawatnya membesar, mengecil, bukan. Kedekatan itu yang membuat kita melihat besar kecilnya. Jadi kalau hari ini sepertinya kau melihat Tuhan itu kecil, bahkan saudara, "Tuhan kau di mana?" Mungkin kita jauh daripada Tuhan. Kalau saudara merasakan kau jauh daripada Tuhan, tidak terlambat hari ini. Ayo mendekat kepada Tuhan, sama seperti anak yang hilang. Dia menyadari waktu dia ada di kandang babi. Dan bapaknya tidak nyamperin, tidak jemput, tidak datang mengambil dia di kandang babi. Tunggu anak itu kembali kepada bapaknya. Dan dari tempat yang jauh, bapaknya berlari. Memberikan cincin, diberikan jubah, diberikan kasut, dipotongkan lebu, dipestakan. Hari ini saudaraku, percayalah, Tuhan sedang menantikan setiap saudara datang kepada Tuhan dan menikmati janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati.